Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arbain. Saya dari Prodi PXD. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan pendidikan kurikulum IPS SD. Oke, tanpa lama kita masuk di video berikut ini. Kurikulum pendidikan IPS SD. Kurikulum IPS SD tahun 2006 dalam KTSP yang ditetapkan berdasarkan Kepmendiknas RI nomor 22 tahun 2006 mempunyai karakteristik tersendiri karena tidak menganut istilah pokok bahasan, namun standar kompetensi dan kompetensi dasar. Hal ini jauh lebih sederhana dengan jam pelajaran yang relatif lebih sedikit, memberikan peluang yang luas bagi guru untuk berkreasi dalam pengembangan kurikulum yang mengacu pada pembelajaran IPS yang pakem. Kurikulum 2006 lebih simpel dan efektif, namun memiliki nuansa yang padat. Kurikulum pendidikan IPS SD tahun 2006 bersifat hanya memberi rambu-rambu untuk kedalaman dan keluasan materi dalam mencapai kompetensi dasar yang diharapkan. Di dalam KD terdapat kata kerja operasional yang disarankan dan mengacu pada pembelajaran yang kreatif kelas 1, 2, dan 3 dilaksanakan menggunakan pendekatan tematik, sedangkan kelas 4 sampai 6 melalui pendekatan mata pelajaran. Berbeda halnya dengan kurikulum IPS tahun 1994, materi pelajaran ditata secara lebih terpadu dan lebih sederhana daripada materi kurikulum IPS 1986 dan 1975 yang masih tampak berdiri sendiri. Materi kurikulum 1994 merupakan korelasi antara berbagai disiplin ilmu penunjangnya. Berbeda dengan kurikulum sebelumnya 1986, 75 dan 68, materi kurikulum 1968 masih berdiri sendiri dan merupakan broad field antar ilmu bumi, sejarah, dan pengetahuan kewarganegaraan. Pada kurikulum 1975, pendidikan kewarganegaraan dipisah menjadi PMP. Pada kurikulum 1994, PMP berganti nama menjadi PPKN. Tujuan kurikuler. Kurikulum 1964 atau 1968 menekankan pada moral. Unsur moral tersebut terwadahi dalam bidang studi PMP atau PPKN. Pada kurikulum 1975, 1986, dan 1994, kurikulum 1986 dan 1994 sama-sama mempunyai 4 tujuan kurikuler. Dari segi bahan ajar, kurikulum 1994 tetap menggunakan pendekatan spiral, khusus untuk sejarah menggunakan pendekatan periodisasi. Sejarah di kurikulum 1986 tidak seluas kurikulum 1975 karena ada mata pelajaran PSBB. Dari segi alokasi waktu pada dasarnya tidak berbeda antara kurikulum 1986 dengan 1994. Namun pada kurikulum 2006 lebih relatif lebih sedikit, yakni 3 kali 35 menit. Perbedaan yang lebih esensi pada jumlah PB. Kurikulum 1986 padat dan syarat materi sehingga keluasan materi terbatasi. Sedangkan kurikulum 1994 keluasan materi diserahkan kepada guru, dan di kurikulum 2006 lebih simpel lagi. Perbedaan kurikulum IPS SD tahun 1994 dan kurikulum tahun 2006. A. Kurikulum tahun 1994. Dalam kurikulum SD tahun 1994 lebih menekankan hal-hal berikut. 1. Membaca, menulis, dan berhitung. 2. Muatan lokal. 3. Ilmu pengetahuan dan teknologi. 4. Wawasan lingkungan. 5. Pengembangan nilai. 6. Pengembangan keterampilan. B. Kurikulum tahun 2006. Pada kurikulum SD tahun 2006 lebih menekankan hal-hal berikut. 1. Kerangka dasar kelompok mata pelajaran dibuat berdasarkan PP 19/2005 tentang SNP yang menyatakan bahwa kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia. B. Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian. C. Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. D. Kelompok mata pelajaran estetika. E. Kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. 2. Prinsip pengembangan kurikulum KTSP.
dikembangkan oleh sekolah dan komite sekolah berpedoman pada standar kompetensi. Lulusan dan standar isi serta panduan dari BSNP, kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip A. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan dan kepentingan peserta didik serta lingkungannya. B. Beragam dan terpadu. C. Tanggap terhadap perkembangan ilmu, pengetahuan, teknologi dan seni. D. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. E. Menyeluruh dan berkesinambungan. F. Belajar sepanjang hayat. G. Seimbang antar kepentingan nasional dan kepentingan daerah. 3. Prinsip pelaksanaan kurikulum. Dalam pelaksanaannya digunakan prinsip-prinsip yaitu A. Didasarkan pada potensi, perkembangan dan kondisi peserta didik. B. Dilaksanakan dengan menegakkan 5 pilar belajar. C. Memungkinkan peserta didik mendapatkan pelayanan belajar yang optimal. D. Dilaksanakan dalam suasana hubungan peserta didik dan pendidik yang saling menerima dan menghargai. E. Dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan multi-strategi dan multimedia sumber belajar dan teknologi yang memadai dan memanfaatkan lingkungan sekitar. F. Dilaksanakan dengan mendayagunakan kondisi alam, sosial, dan budayanya. G. Mencakup seluruh komponen kompetensi mata pelajaran, mulok, dan pengembangan diri. 4. Struktur kurikulum SD. Struktur kurikulum SD meliputi substansi pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama 6 tahun mulai kelas 1 SD, mulai kelas 1 sampai dengan kelas 6. Struktur kurikulum disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar kompetensi. Kurikulum SD memuat 8 mata pelajaran muatan lokal dan